Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita melanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 prinsip agama yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz, semoga Allah merahmatinya. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fih. Permasalahan keempat, bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Ay yasbiru 'ala al-adha fi hadhihi al-ashya', yaitu dia bersabar menghadapi gangguan di dalam perkara-perkara ini, yaitu berilmu, mengamalkan ilmu atau mengamalkan agama, mengajak untuk mengamalkan ilmu atau mengajak untuk mengamalkan agama. Sabar artinya adalah mengekang jiwa untuk taat kepada Allah, mengekang jiwa supaya tidak bermaksiat kepada Allah, dan mengekang jiwa supaya tidak membenci takdir-takdir Allah. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fih. Permasalahan keempat, bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Ay yasbiru 'ala al-adha fi hadhihi al-ashya', yaitu bersabar menghadapi gangguan di dalam perkara-perkara ini. Faqad yahsulu lil insani adha, karena kadangkala terjadi gangguan pada seseorang. Qad yat'abu minal mad'uwi aw ghairihi min ahlihi aw ghairihim. Kadangkala seseorang merasakan keletihan karena orang yang didakwai, atau karena selain orang yang didakwai dari keluarganya dan selain mereka. Falwajibu as-sabru wa ihtisabul ajri 'inda Allah. Oleh karena itu, kewajiban yang harus dikerjakan adalah bersabar dan mencari pahala di sisi Allah. Fal mu'minu yasbiru 'ala imanihi billah. Oleh karena itu, orang yang beriman bersabar
karena keimanannya kepada Allah. Wa yasbiru 'ala al-'amali bima awjaba Allah 'alaihi. Dia bersabar untuk mengamalkan apa saja yang Allah wajibkan kepadanya. Wa tarki ma harramallahu alaihi. Meninggalkan apa saja yang Allah haramkan kepadanya. Wa yasbiru fid da'wati ila Allah. Dan bersabar di dalam berdakwah kepada Allah. Wa ta'limi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Sabar mengajar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sabar terbagi menjadi 3. Pertama, sabar untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua, sabar untuk tidak menjalankan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Dan ketiga, sabar untuk menghadapi takdir-takdir Allah. فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها. Oleh karena itu mesti ada kesabaran di dalam menjalankan semua perkara-perkara ini. Fad-dinu kulluhu yahtaju ila sabr. Sebab agama semuanya membutuhkan kesabaran. Sabrin ala da'watillahi wahdah. Sabar untuk berdakwah kepada Allah semata. Wa sabrin ala an tusalliya wa tuzakkiya wa tasuma wa tahujja wa ta'mura bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Agama membutuhkan kesabaran. Sabar kamu mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa, haji, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa sabrin 'anil maharimi was sayyiati fatahdhara min qurbiha. Dan agama membutuhkan kesabaran dari tidak melakukan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang buruk, sehingga kamu berhati-hati dari mendekatinya. Fal insanu idza lam yasbir waqa'a fi ma harramallahu alaihi aw taraka ma aujaballahu alaih. Sebab seseorang jika tidak bersabar, dia terjatuh dalam perkara yang Allah haramkan kepadanya, atau meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Walihada qala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena manusia jika tidak bersabar terjatuh dalam perkara yang Allah haramkan atau meninggalkan apa yang Allah wajibkan ini, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir
kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari para rasul bersabar. Wa qala subhanahu, Allah subhanahu berfirman di surat At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah untuk hukum Rabbmu, karena sesungguhnya kamu di bawah pengawasan mata-mata kami. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah, tidak lain kesabaranmu kecuali karena Allah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang bersabar pahala mereka diberikan kepada mereka secara sempurna tanpa perhitungan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya'ni isbiru ala ta'atillah, yaitu bersabarlah untuk taat kepada Allah, wa tarki ma'asiyatih, untuk meninggalkan bermaksiat kepadanya, wahdharu mukhalafata amrihi wartikaba nahyih, dan hati-hatilah menyelisih perintahnya serta menjalankan larangannya. Wad dalilu ala hadhihi al-masail al-arba', dalil yang menunjukkan 4 masalah ini, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Al-Asr ayat 1-3, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, mengamalkan amalan-amalan yang saleh, saling menasihati di dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Fa fi hadhihi suratil 'azimah, maka di dalam surat yang sangat agung ini, al-hujjatu li hadhihi al-umur, terdapat hujjah untuk perkara-perkara ini. Wa hadha huwa ad-dinu kulluh,
inilah dia agama seluruhnya. Fad-dinu kulluhu imanun wa amalun wa da'watun wa sabr. Maka agama semuanya adalah keimanan, beramal, berdakwah dan bersabar. Imanun bil haqqi wa amalun bihi wa da'watun ilaihi wa sabrun 'alal adha fih. Keimanan kepada kebenaran, mengamalkan kebenaran, berdakwah kepada kebenaran, dan sabar menghadapi gangguan di dalam berdakwah kepada kebenaran. Iman mencakup semua yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, baik keyakinan yang benar maupun ilmu yang bermanfaat. Amal soleh, semua perkataan atau perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara yang melakukannya dengan ikhlas karena Allah dan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Saling menasihati di dalam kebenaran adalah saling menasihati untuk mengerjakan kebaikan, menganjurkan melakukannya, dan membuat gemar di dalam melaksanakannya. Dan saling menasihati di dalam kesabaran dengan cara sebagian mereka berwasiat kepada sebagian yang lain untuk bersabar, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, dan menanggung dengan sabar takdir-takdirnya. Fad-dinu kulluhu imanun wa amalun wa da'watun wa sabr. Maka agama semuanya adalah keimanan, amalan, dakwah, dan sabar. Imanun bil haqq, keimanan kepada kebenaran. Wa amalun bihi, mengamalkan kebenaran. Wa da'watun ilaihi, mengajak kepada kebenaran. Wa sabrun 'alal adha fih, dan sabar menghadapi gangguan di dalam mengajak kepada kebenaran. Wan nasu kulluhum fi khasarah, manusia semuanya di dalam kerugian. Dan di dalam kegagalan. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, mengamalkan amalan-amalan soleh, saling menasihati di dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ay alladzina istathnahumullah, yaitu mereka adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Fajami'u bani Adam fi khusran, oleh karena itu semua bani Adam di dalam kerugian. Wa ala tariqil halak, dan di dalam jalan kebinasaan. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, mengamalkan amalan-amalan yang soleh, saling menasihati di dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Fahaula'i humur rabihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wahumus su'ada, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Waqad aqsama Allah Ta'ala ala hada biqaulih wal 'asr. Sungguh Allah bersumpah untuk menguatkan hal ini dengan firman-Nya, demi masa.
wa huwa shadiqu subhanahu wa ta'ala wa illam yuqsim, dan dia Allah maha jujur, maha benar subhanahu wa ta'ala meskipun tidak bersumpah. Walakin aksama li ta'kidil maqam, tetapi Allah bersumpah untuk menguatkan konteks pembicaraan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuqsimu bima sya'a min khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki dari makhluknya. Fala ahada yatahajjaru alaih, oleh karena itu tidak ada seorang pun yang mencegah Allah untuk melakukannya. Fa aqsama bis sama'i dzatil buruj, maka Allah bersumpah dengan langit yang memiliki bintang-bintang. Wa aqsama bis sama'i wat tariq, Allah bersumpah dengan langit dan bintang. Wa bid duha wa bis syamsi wa duhaha, dengan waktu duha, dengan matahari dan waktu duhanya. Wa bil laili idza yaghsha, dengan malam apabila menutupi siang hari. Wa bin nazi'ati wa ghairi dzalik, dan dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan dengan selain itu. Li'anna al-makhluqati tadullu ala 'azamatihi, karena makhluk-makhluk menunjukkan kepada keagungannya. Wa ala annahu subhanahu wa huwal mustahiqu lil ibadah, dan menunjukkan bahwasanya dia subhanahu yang hanya berhak untuk diibadahi. Wa aqsama biha li bayani 'izami sya'ni hadhihi al makhluqat, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk untuk menjelaskan keagungan keberadaan makhluk-makhluk ini. Allati tadullu ala wahdaniyatih, yang menunjukkan kepada keesaannya. Wa annahu al-mustahiqu lil ibadati wahdah, dan menunjukkan bahwasanya hanya dia yang berhak untuk diibadahi semata. Wa ammal makhluqu falaysa lahu an yuqsima illa bi rabbih, adapun makhluk maka dia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Rabbnya. Fala yuqsima wa la yahlifa illa billah, oleh karena itu dia tidak bersumpah kecuali dengan Allah. Wala yajuzu lahu an yahlifa bil anbiya'i wala bil asnami wala bis salihina wala bil amanati wala bil ka'bati wala bi ghairiha, dan dia tidak boleh bersumpah dengan para nabi, dengan berhala-berhala, dengan orang-orang saleh, dengan amanah, dengan Ka'bah, maupun dengan selainnya. Hadha huwal wajibu 'alal muslim, bersumpah dengan Allah saja inilah kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Akhrajahul Imam Ahmad bi isnadin sahih, dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya bersabda,
Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan Allah atau hendaknya dia diam. Falwajibu ala kulli muslimin wa muslimatin al-hadharu min al-halifi bighairillah. Maka kewajiban yang harus dikerjakan setiap muslim laki-laki dan perempuan, hati-hati bersumpah dengan selain Allah. Wa an takuna aymanuhum kulluha billahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya sumpah-sumpah mereka semuanya dengan Allah semata subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Syafi'i rahimahullah. Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berkata, huwal imamul masyhur, dia imam yang terkenal, ahadul ulama'il kibar, salah satu ulama yang besar, wa ahadul a'immatil arba'ah, dan salah satu imam 4, wa huwa Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Matlabi. Dia adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Matlabi, al-mauludu sanata 50 wa 100, yang dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah, wa tuwfiya sanata 4 wa 200 Hijriyah, dan meninggal pada tahun 204 Hijriyah. Yaqulu rahimahullah, al-Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berkata, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan kepada makhluknya kecuali surat Al-Asr ini, maka surat Al-Asr ini sungguh mencukupi mereka. Wa fi riwayah, di dalam suatu riwayat, lau fakara an-nasu fi hadhihi surati lakafathum. Seandainya manusia memikirkan surat Al-Asr ini, maka benar-benar surat Al-Asr ini mencukupi mereka. Ay lau nadharu fiha wa ta'ammalu lakanat kafiyatan fi ilzamihim bil haqq, yaitu jika mereka memikirkannya dan mentadaburinya, maka sungguh ia mencukupi untuk membuat mereka berkomitmen dengan kebenaran. Wa qiyamihim bima aujaballahu alaihim, membuat mereka melakukan apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Wa tarki ma harramahu alaihim, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan kepada mereka. Surat Al-Asr mencukupi makhluk untuk berpegang teguh, ya, untuk menganjurkan, memerintahkan, menyuruh berpegang teguh dengan agama Allah, dengan iman, amal soleh, dakwah kepada Allah, dan sabar melakukan perkara-perkara itu. Dan surat Al-Asr tidak mencukupi makhluk di dalam semua syariat. Ay law nadharu fiha wa ta'ammalu lakanat kafiyatan fi ilzamihim bil haqq, yaitu seandainya manusia memperhatikan dengan seksama surat Al-Asr dan merenunginya dengan baik, sungguh surat Al-Asr cukup untuk membuat mereka berpegang teguh dengan kebenaran, berkomitmen dengan kebenaran. Wa qiyamihim bima aujaballahu alaihim wa tarki ma harramahu alaihim, dan membuat mereka melakukan apa saja yang Allah wajibkan kepada mereka dan meninggalkan apa saja yang Allah haramkan kepada mereka.
Lianna Allah bayyana anna alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr humur rabihun. Karena sesungguhnya Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman mengamalkan amalan-amalan yang saleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran, hanya merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man siwahum khasir, sementara selain mereka merugi. Surat Al-Asr jika ditadaburi, dipikirkan dengan baik, diperhatikan dengan seksama, mencukupi untuk membuat berpegang teguh dengan kebenaran, menjalankan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah larang, untuk berpegang teguh dengan agama Allah dengan cara beriman, beramal soleh, dakwah kepada Allah, dan sabar di dalam melakukan hal itu. Cukup. Karena orang yang berakal dan orang yang bisa melihat dengan seksama, jika mendengarkan surat Al-Asr atau membacanya, maka pasti dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian. Dan itu dilakukan dengan cara melakukan 4 sifat ini, yaitu beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk menjalankan kebenaran, dan saling menasihati untuk menjalankan kesabaran. Wa hadhihi hujjatun qa'imatun ala wujubi at-tawasi wat-tanasuhi wal imani was sabri was sidq. Surat Al-Asr ini adalah hujjah yang tegak yang menunjukkan wajibnya saling menasihati, saling berwasiat, beriman, bersabar, dan jujur. Wa annahu la tariqa lis-sa'adati war-ribhi illa bihadhihi as-sifatil arba'. Sesungguhnya tidak ada jalan untuk kebahagiaan dan keberuntungan kecuali dengan 4 sifat ini. Imanin sadiqin billahi wa rasulih, keimanan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Wa amalin salih, beramal saleh. Wa tawasin bil haq, saling menasihati di dalam kebenaran. Wa tawasin bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, Al-Bukhari semoga Allah merahmatinya berkata, huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Min Bukhara fi syarqil aqsa, dari Bukhara di timur Aqsa. Wulida sanata 94 wa mi'atin fi akhiril qarni tsani, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriyah, pada akhir abad yang kedua. Wa mata sanata 56 wa mi'ataini min al-hijrati fi wasatil qarni tsalits, dan meninggal pada tahun 256 Hijriyah di pertengahan abad ketiga. Kana umruhu 62 sanah 'inda wafatih. Umur Al-Bukhari semoga Allah merahmatinya adalah 62 tahun ketika kematiannya. Wa huwa sahibus sahih, dan dia adalah pengarang, penulis As-Sahih. Walahu mu'allafatun ukhra 'azimatun nafi'atun rahimahullah, dan dia memiliki karya-karya tulis lainnya
yang sangat agung dan bermanfaat. Semoga Allah merahmatinya. Yaqulu fi sahihihi Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, berkata di dalam sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Liqaulihi subhanah, berdasarkan firman Allah subhanah di surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, maka ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah untuk dosamu. Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan surat Muhammad ayat 19 ini untuk menunjukkan wajibnya memulai berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan ini adalah dalilun athari, dalil athari, yaitu dalil yang berasal dari wahyu. Sementara itu di sana ada dalil yang aqli nadhari, dalil yang bersifat akal dan bersifat teori, yang menunjukkan bahwa ilmu itu dimulai sebelum berkata dan berbuat. Karena perkataan dan perbuatan tidak menjadi benar lagi diterima sampai sesuai dengan syariat, dan tidak mungkin suatu amalan baik perkataan maupun perbuatan sesuai dengan syariat kecuali dengan ilmu. Yaqulu fi sahihihi Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, berkata di dalam sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Liqaulihi subhanah, berdasarkan firman Allah subhanah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah karena dosamu. Surat Muhammad ayat 19. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal, maka Allah memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Fal insanu alaihi an yata'allama awalan, oleh karena itu seseorang dia harus belajar terlebih dahulu. Thumma ya'mal, kemudian dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Fayata'allama dinahu wa ya'mal ala basirah, sehingga dia mengetahui agamanya dan menjalankan agamanya di atas basirah. Wallahu a'lam, dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.